Ajudan Irjen Ferdy Sambo Barada Richard Eliezer atau Baradae resmi ditetapkan jadi tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J oleh Barreskrim Polri pada Rabu 3 Agustus malam. Dalam kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal pembunuhan. Penetapan tersangka dilakukan seusai penyidik melakukan gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi yang dianggap sudah cukup. Dirpidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi menerangkan, dalam kasus tewasnya Brigadir J, penyidik memeriksa sebanyak 42 saksi, termasuk para ahli. Sejumlah barang bukti yang disita oleh penyidik mulai dari CCTV, alat komunikasi hingga barang bukti di TKP. Barang bukti tersebut sudah dan sedang diperiksa di laboratorium forensik. Baradae dijerat dengan pasal 338 Junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP. Pasal tersebut memberikan sinyal bahwa kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tewasnya Brigadir J. Penyidik juga menegaskan bahwa penyelidikan tak akan berhenti sampai penetapan tersangka pada Baradae. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, dalam pengusutan kasus ini dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian. Dedi berujar, perkembangan penyelidikan kasus ini sekaligus menunjukkan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Publik pun diminta bersabar karena proses pembuktian secara ilmiah merupakan standar operasional prosedur dari tim sus besutan Kapolri. Lebih lanjut dikatakan oleh Dedi, tim sus yang menyelidiki kasus ini juga memiliki inspektorat khusus atau IRSUS. IRSUS tersebut memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Brigadir J, dalam hal ini adalah anggota kepolisian. Saat ini tim masih bekerja secara maraton dan hasilnya akan disampaikan kepada publik. Tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian nanti juga kalau saya Pak Dirpidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri akan membuka kasus ini secara terang-terangan. Amin. Namun demikian kami mohon untuk bersabar karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Ya, untuk lebih jelasnya dan minta waktu, kami persilahkan Pak Dirpidum untuk menyampaikan. Aman semua ya. Selamat malam, dengarkan. Aman semua ya. Aman semua ya. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Barreskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik dan metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Kira demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik tim sus Barreskrim Polri. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Dirpidum. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap
secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirpidum, tim sus ini juga memiliki Irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses, ya Irsus ini. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, dan juga ya, nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton, dan insya Allah sekali lagi dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, salah saya tekankan. Ada yang ditanyakan? Baradae sekarang ada di Bareskrim di Bidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Penetapan tersangka ini kan kalau pernyataan di awal itu kan bahwa ini dalam bentuk membela diri gitu Pak. Nah ini penetapan tersangka ini apa ya Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Bukan. Ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua, keluarga Brigadir Joshua. Ya, kan saya sudah sampaikan. Ya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338, junto 55 dan 56 KUHP. Pak, ini kan pasalnya tadi 55 surut serta, berarti ada kemungkinan pihak tersangka lain yang akan ditetapkan. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai. Masih dalam pengembangan terus. Izin Pak, terkait tersangka untuk pelecehan seksual, apa Belum. Saya malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Oke? Termasuk pihak keluarga 11 orang. Oke? Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu 11 orang. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Dijadwalkan besok. Jam berapa Pak? Jam 10. Kalau untuk ajudan Ferdi Sambo sudah diperiksa Pak? Sudah. Ferdi Sambo kapan Pak diperiksa Pak? Besok kami sudah disampaikan. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Selamat malam. Ya, selalu. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.